Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fatur Rahman, peserta Diklat PKP PPSDM Provinsi Kepulauan Riau Angkatan 12 tahun 2025. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah teori atau konsep analisis perubahan, yaitu model Sigbox-Wishbot. Tapi sebelum kita membahas tentang analisis perubahan Sigbox model Wishbot, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya analisis perubahan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang sebuah model analisis perubahan, yaitu model Sigbox-Wishbot. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang model analisis perubahan Sigbox-Wishbot, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya sebuah instrumen analisis perubahan. Analisis perubahan penting kita laksanakan karena kita dapat mengidentifikasi permasalahan dalam sebuah organisasi, kemudian kita bisa menentukan strategi perbaikan atau perubahan berbasis data, kemudian bisa memastikan perubahan berjalan sesuai dengan tujuan dari organisasi, dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, saya ingin menyampaikan tentang analisis perubahan Sigbox model Wishbot. Analisis perubahan Sigbox model Wishbot yaitu analisis perubahan model Sigbox Wishbot adalah dikembangkan oleh Marvin Wishbot sebagai alat diagnostik sebuah organisasi, ya, untuk menganalisis 6 area kunci dalam sebuah organisasi. Dan model analisis ini fokus pada keselarasan antar faktor internal untuk meningkatkan efektivitas. Dan yang paling penting adalah model analisis ini sederhana namun efektif untuk melihat area masalah dalam sebuah organisasi. Dalam analisis perubahan Sigbox model Wishbot itu menganalisis 6 faktor. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua struktur, yang ketiga hubungan, yang keempat imbalan atau reward, yang kelima kepemimpinan, dan yang enam atau terakhir yaitu mekanisme pendukung atau helpful mechanism. Yang pertama adalah tujuan atau purpose, yaitu kejelasan visi, misi, dan sasaran organisasi di dalam melaksanakan pekerjaan organisasi. Kemudian yang kedua, pemahaman bersama terhadap arah kerja. Dan yang terakhir, kesesuaian tujuan dengan kebutuhan stakeholder dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, hubungan atau relationship, kualitas komunikasi antara individu dan tim, kolaborasi lintas departemen di dalam sebuah organisasi, dan penyelesaian konflik secara konstruktif atau secara mengeluarkan manfaat. 4 adalah imbalan atau reward, yaitu kesesuaian sistem penghargaan dengan kinerja dalam sebuah organisasi, transparansi dan keadilan dalam pemberian imbalan, dan yang terakhir adalah dampak imbalan terhadap motivasi pegawai. Dan yang berikutnya adalah kepemimpinan atau leadership, peran pemimpin dalam memberi arahan dan dukungan dalam sebuah organisasi, gaya kepemimpinan yang memotivasi dan memberdayakan staf, dan kemampuan pemimpin mengelola perubahan dan konflik. Faktor yang keenam adalah mekanisme pendukung atau helpful mechanism, ketersediaan proses, prosedur, dan teknologi pendukung. Dan termasuk mekanisme pendukung yaitu sistem informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah fasilitas dan sumber daya yang mempermudah pelaksanaan tugas bagi stakeholder dalam sebuah organisasi. Saya akan menyampaikan kelebihan daripada Sigbox model Wishbot, yaitu dibanding dengan model analisis perubahan lainnya, analisis model ini lebih sederhana, mudah dipahami, dan cepat digunakan. Kemudian lebih memfokuskan pada analisis pada area internal organisasi, dan menjadi alat praktis untuk menemukan masalah dan peluang dalam perbaikan atau improvement dalam sebuah organisasi, dan menjadi dasar awal untuk analisis yang lebih mendalam. Kemudian kekurangan daripada model analisis Sigbox-Wishbot ini adalah tidak menampilkan hubungan sebab akibat secara mendetail sebagaimana analisis perubahan
model Brook dan Litwin. Dan kemudian tidak mempertimbangkan faktor eksternal organisasi. Jadi faktor eksternal organisasi itu dianggap hanya sebagai trigger atau stimulus. Dan kemudian lebih bersifat deskriptif daripada analitis. Dan yang terakhir adalah kurang tepat untuk melakukan perubahan berskala besar dan kompleks. Demikian paparan saya tentang analisis perubahan, model Sigbox dan Wisbot. Semoga dapat memberi manfaat bagi saya dan bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diperbaiki ke depan dengan lebih menguasai materi daripada analisis model Sigbox Wisbot ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.